Ayla bersandiwara berpura-pura pingsan agar dia dan teman-temannya bisa keluar dari rumah Civan. Sedangkan Onur memborgol Ece dan membawanya ke markas, lalu menginterogasi siapa sebenarnya dirinya dan bekerja untuk siapa. Mufid B sangat kesal mengetahui Ayla hanya berpura-pura pingsan. Ia sama sekali tidak tahu jika hanya dijadikan alat pendukung untuk misi Onur dan teman-temannya. Ece mengaku kepada Onur jika dia hanyalah pencuri biasa. Setelah digeledah, ternyata Ece hanya mencuri sebuah permata yang paling murah. Hal itu membuat Onur percaya hingga melepaskan borgol di tangan Ece. Tak lama dari itu, Ece mengambil kursi lalu memukulkannya ke punggung Onur, namun dia baik-baik saja. Hilal kebingungan, Ece dan Onur tiba-tiba menghilang begitu saja dari pestanya. Sementara itu, Ece melakukan segala cara untuk membuat Onur pingsan agar dirinya bisa kabur, termasuk menaiki tubuh pria itu dan mencekiknya dari belakang. Hanya saja bukannya berhasil, Onur justru semakin kesal. Dan tak lama dari itu, teman-teman Onur datang, Ece pun kaget. Hilal ditanya ibunya kenapa ia ingin buru-buru tunangan dan menikah. Dan putrinya itu menjawab jika ia tergila-gila dengan Onur. Ece baru menyadari jika Onur dan teman-temannya berkomplot untuk merampok di rumah Civan juga. Di sisi lain, Civan memarahi Kadir kenapa pintu kamarnya dan pintu jendelanya terbuka. Begitu mengecek brankas, ternyata semua aman. Civan mewanti-wanti pengawalnya itu agar tiada seorang pun yang boleh memasuki kamarnya. Civan mendapatkan kabar jika Onur mengantarkan Ayla ke rumah sakit. Onur mengarahkan Ece agar tidak mengacaukan sandiwara ini. Begitu mendengar Ayla masuk rumah sakit, Mufid B langsung menjenguknya. Ia pun merasa khawatir. Hilal datang dan ia pun kaget. Ternyata Ece berada di sini juga. Tak lama berselang, giliran Civan dan ibunya yang datang. Sebelumnya mereka telah bersepakat jika kedatangan mereka ini hanya demi Hilal. Sebab sampai detik ini, mereka tidak merestui hubungan Hilal dan Onur. Bahkan Civan tidak percaya jika Ayla benar-benar sakit. Ia ingin mengeceknya langsung pada seorang dokter yang merupakan temannya. Tiba-tiba Ece menyodorkan hasil pemeriksaan. Civan pun tidak berani membuka karena takut menyinggung Ece. Pada momen ini, jantung Onur hampir copot, sebab hasil pemeriksaan yang disodorkan ternyata kosong. Di antara teman-teman Onur, hanya Melih yang peduli kepada Ece. Ketika wanita itu disandra, ia pun memberikan makanan. Civan mencoba menasihati Hilal jika pertunangannya dengan Onur lebih baik tidak dilanjutkan. Mendengar itu tentu saja gadis itu sangat kesal. Begitu Hilal pergi, Selvi berbicara kepada Civan kapan suaminya diberi kesempatan untuk mengurus perusahaan. Onur dan timnya sudah tidak punya solusi lagi untuk bisa memasuki rumah Civan. Tiba-tiba Ece memberikan kode jika ia ingin pergi ke kamar kecil. Tapi kesempatan itu digunakan Ece untuk kabur melalui lubang udara. Namun hal itu ternyata sia-sia. Onur dan timnya telah menunggunya di pintu keluar. Hal ini seakan membuktikan jika Ece merupakan pencuri profesional. Hilal memberitahu Onur jika kakaknya berencana mengajaknya pindah ke luar negeri. Sementara itu di sisi lain, Selvi terus menekan suaminya agar ia diberi kepercayaan di perusahaan oleh Civan. Ia mendengar dalam waktu dekat perusahaan mereka akan mengadakan lelang perhiasan. Kadir melapor kepada Civan jika ia telah menyelidiki siapa Onur sebenarnya, bahwa dia orang baik dan tidak memiliki catatan kriminal. Onur dan Ayla sedang berdiskusi. Mereka bingung, dokumen kejahatan Civan tidak disimpan di brankas. Onur mengaku telah memeriksanya sendiri. Di sana hanya ada perhiasan, salah satunya yang dicuri oleh Ece. Onur tiba-tiba kepikiran untuk memanfaatkan Ece lagi agar bisa masuk ke rumah Civan. Tentu saja gadis itu menolak karena tidak ada imbalan untuknya. Di sisi lain, Murad merayu Civan agar ia diberi kepercayaan mengurus lelang. Tapi itu tidak berhasil karena Civan sangat percaya diri bisa mengurus perusahaan bersama Hilal. Onur memaksa Ece agar mau menuruti perintahnya. Dan kali ini wanita itu tidak punya pilihan lain karena ia diancam akan dimasukkan ke penjara. Mulai sekarang Ece dipasangi gelang pelacak, yang artinya ia akan selalu diketahui keberadaannya. Mufid B merupakan ahli perhiasan. Di tengah aktivitasnya yang sibuk, tiba-tiba ia ditemui oleh Civan. Sebelum menjalankan misi, Ece minta diantarkan pulang untuk bertemu dengan Musti. Dan apa yang menimpanya, ia pun ceritakan kepada saudaranya tersebut. Mufti B bercerita kepada Civan mengenai semua yang ia tahu tentang Onur. Dari yang pernah bersekolah di Italia, hingga ia merupakan anak yatim piatu. Hidupnya serba kekurangan
hingga dibantu oleh bibi dan pamannya. Eja merubah penampilannya dengan sangat cantik. Akibatnya, Onur yang memantaunya dari jauh hanya bisa tersenyum sendiri. Eja dibekali alat pendengaran hingga kamera yang berbentuk kontak lens. Tapi ia sempat tertipu jika di rumah Civan tidak ada orang. Tapi nyatanya ada ibu Civan dan selfie. Meskipun begitu, Eja sangat cerdik hingga bisa masuk ke kamar Civan. Belum sempat mendapatkan apapun, Civan pulang. Disinilah Eja menunjukkan bakatnya sebagai pencuri profesional. Mengendap-endap tanpa bunyi hingga pandai bersandiwara. Eja bersikap seolah baru datang dan menyapa Civan. Mereka pun kemudian berbincang-bincang santai mengenai Onur. Dari sini ketahuan jika mereka berdua tidak menyukai pria tersebut. Tentu saja Onur kesal mendengarnya, lalu memerintahkan Eja untuk fokus pada misinya. Mufid B menemui Ayla karena merasa kangen. Akan tetapi setiap bertemu, yang terjadi justru pertengkaran. Eja tiba-tiba mendatangi kamar Elif dan menanyakan kabarnya. Tentu saja Onur semakin kesal karena ini tidak ada di skenario misi. Entah apa yang ada di benak Eja, ia begitu peduli dengan Elif. Onur memerintahkan Eja untuk segera meninggalkan rumah Civan. Tetapi di halaman ia justru bertemu dengan Hilal. Eja panik hingga bersikap aneh. Lagi pula ia dikendalikan oleh Onur. Murad memberitahu Selvi jika ia sudah berbicara dengan Civan namun tidak berhasil. Tentu saja istrinya itu sangat kesal menganggap suaminya tidak berguna. Selvi akhirnya meminta izin kepada ibu mertuanya jika bibinya akan menginap di rumah. Dan ibu mertuanya itu berpura-pura setuju padahal dalam hatinya menolak. Onur marah kepada Eja karena misi mereka kali ini tidak mendapatkan apapun. Eja pun membela diri, ia sudah melakukan segalanya. Onur dan timnya mulai menyadari jika dokumen kejahatan Civan tidak disimpan di rumah. Bahkan ada kemungkinan jika kelompok ini berkomunikasi secara diam-diam. Eja masuk ke ruangan Onur karena akan meminta handphonenya yang disita. Di situ ia justru melihat jika Onur tengah menyelidiki mengenai kelompok yang bernama Bay X, komplotan pencuri profesional spesialis perhiasan. Onur tiba-tiba dihubungi Civan yang mengajaknya makan siang. Di situ Civan mengatakan jika telah menyelidiki masa lalu Onur. Civan secara terang-terangan tidak setuju jika hubungan Onur dan adiknya diteruskan. Onur tidak ingin kehilangan kesempatan. Ia mengaku jika mencintai Hilal. Meskipun sebelum menikah mereka membuat perjanjian. Onur tiba-tiba teringat ucapan Eja bahwa target mereka kemungkinan berkomunikasi melalui aplikasi game. Civan memberitahu Hilal jika ia telah berbicara dengan Onur. Dan untuk kewaspadaan, ia setuju adiknya itu berhubungan dengan Onur asalkan nanti ada perjanjian pranikah. Onur berhasil mendapatkan salinan percakapan target yang akan mereka cari. Dan dari situ diketahui jika mereka akan membuat pertemuan rahasia. Onur telah memiliki umpan yaitu salah satu orang yang pernah ia tangkap. Onur dan timnya merencanakan menangkap target di hotel. Musti meminta Eja untuk berhati-hati, tapi Eja justru memiliki janjian berenang dengan Hilal. Akibatnya rencana rapi yang disusun oleh Onur berantakan. Eja dan Hilal berada di kolam renang samping hotel, dan Onur pun kemudian dihubungi untuk segera ke sana. Onur memberikan alat pendengaran kepada Eja dan mewanti-wanti agar ia tidak ikut berenang. Sementara Onur terpaksa harus mengatasi Hilal terlebih dahulu. Eja ternyata tidak mematuhi perintah Onur dan menceburkan diri ke kolam. Tentu saja hal itu membuat kacau sistem komunikasi di antara Onur dan timnya. Ayla menginformasikan jika kamar target sedang dikirim servis makanan. Onur segera memerintahkan agar semuanya waspada. Pengirim makanan ternyata kurir yang menyampaikan pesan. Namun karena ketahuan ia pun segera berlari kabur. Pesan yang ditulis pada secarik kertas kemudian dibakar Sandra. Ayla sempat menahan tapi Sandra itu berhasil kabur. Onur berusaha mengejar akan tetapi Hilal tiba-tiba muncul. Sementara itu di sisi lain Eja melihat Sandranya kabur. Kurir sempat terjatuh dan meninggalkan tasnya setelah didorong oleh Melih. Tapi kurir itu berhasil kabur dan Melih pun hanya mendapatkan sebuah belati kuno. Onur diam-diam membubuhkan obat tidur pada minuman Hilal, lalu melanjutkan pengejaran Sandra yang didahului oleh Eja. Sandra terjatuh dari tebing, dan Eja pun hampir mengalami kejadian yang sama sebelum ditangkap oleh Onur. Sandra ternyata mengalami patah tulang dan koma, jadi tidak bisa dimintai keterangan. Eja mengaku pasrah, misinya gagal lagi. Jadi ia tidak bisa mencegah Onur yang akan menjebloskannya ke penjara. Onur kemudian menyemangati teman-temannya jika misi mereka belum berakhir.
Ia mendengar informasi jika dalam waktu dekat Civan akan menggelar lelang perhiasan. Dan jika ingin mendapatkan bukti baru, mereka harus memancing reaksi Civan. Onur memutuskan jika mereka harus mencuri perhiasan di acara lelang tersebut. Dan semuanya setuju kecuali Ayla. Nah, apakah misi selanjutnya berhasil? Saksikan kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.